Ananda. Assalamualaikum Ananda. Salam Ibu. Silakan duduk Ananda. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sudah Bu. Terima kasih kepada Nanda. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah rapikan dulu kursinya. Sudah Bu. Dan apakah ada sampah? Coba tengok dulu. Bersih Bu. Ada ya. Sebelum itu Ibu mengecek kehadiran Nanda dulu ya. Apakah hadir semuanya Nanda? Ada absen satu Bu. Siapa itu? Mei namanya Bu. Oh, yaudah Ibu. Absen dulu ya. Suci, Ada Bu. Maisun, Tadi Bu yang absen. oh ya Mbak ya. Hadir semua kan ada bentar. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini adalah, ada yang tahu apa pembelajaran kita minggu lalu Ananda? Lupa Bu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 bulan Bulan 5. bulan 5 ya. 2020. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu kita membahas mengenai, baik kan Anda semua, ada yang tahu itu apa materi kita sebelumnya? Lupa Bu. Nah, ada yang tahu nggak sih pengelompokan atau karbon berdasarkan jumlah ikatan? Oh iya Bu, baru ingat Bu. Sudah tahu Bu. Iya, coba Suci jelaskan apa itu pengelompokan atom karbon berdasarkan jumlah ikatan. Jadi Bu, yang pengelompokan atom karbon berdasarkan jumlah ikatan itu ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, yang hidrokarbon jenuh itu misalnya alkana, dan hidrokarbon yang tak jenuh itu contohnya itu alkena dan alkuna Bu. Benar ya, hidrokarbon jenuh itu adalah alkana. Nah, ada yang tahu nggak sih alkana itu ikatan rangkap berapa? Yang bisa jawab pertanyaan Ibu Anda semuanya, coba ajukan tangannya. Saya Bu, Akan Suci? jadi Bu, yang alkana itu dia ikatan rangkap tunggal Bu, kalau nggak salah ya Bu. Nah, benar ya Suci. Beri aplaus kepada Suci. Ada yang beda pendapat nggak dari Suci? Ada nggak? Oh, tidak ya. Nah, jadi selanjutnya, ada yang tahu nggak sih alkena dan alkuna itu ada berapa ikatannya? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangannya Anda semuanya. Bu, saya Bu. Silakan Suci. Yang alkena itu dia ikatan rangkap 2, kalau yang alkuna itu dia ikatan rangkap 3 Bu. Nah, ya benar ya Ananda. Terima kasih Ananda yang sudah menjawab. Benar sekali. Beri aplaus. Bu, kan capek Bu. Lumayan Ananda semuanya. Ananda gimana? Minum dulu Bu. Oh iya, terima kasih Ananda sudah menyiapkan minumnya. Ibu minum ya. Iya Bu. Wah, segar ya. Nah, Ananda, terdapat di manakah ikatan rangkap tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 itu Ananda semuanya? Ada yang tahu? Silakan diacungkan tangannya Ananda semuanya. Nggak tahu Bu. Nah, coba perhatikan Ananda semuanya. Ada 3 gambar yang Ibu tampilkan pada slide ini. 1, 2, 3. Dari ketiga gambar ini, Ananda ada yang tahu nggak sih ini apa? Tahu Bu, itu gas. Nah, gas ya. Pasti Ananda pernah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ya kan ya? Pasti Bu. Nah, ya kegunaannya apa sih sebenarnya? Buat masak. Selain itu ada yang lain kegunaannya? Gas apa? Kalau oksigen untuk di rumah sakit. Nah, iya ya, untuk membantu orang yang sedang ada penyakit khusus ya. Ada yang berbeda pendapat Anda semuanya? Ada Bu. Beda ya, setuju ya. Nah, yang ini gambar apakah ini? Itu plastik kresek Bu. Nah, iya. Plastik kresek ini apa gunanya? Bawa belanjaan, bungkus, Apalagi? terus
Itu aja Bu. Cuman itu? Itu yang saya tahu. Ada yang lain Ananda? Tidak ya? Berarti sama ya? Ya. Nah, gambar ketiga ini apa itu? Pipa. Dari mana Ananda tahu ini namanya pipa? Ada lubangnya Bu. Ada lubangnya ya? Berarti lubang ini berfungsi untuk apa? Dilalui air, cairan atau apa kayak gitu. Nah, ya dilalui air cairan ya, agar suatu bisa tempat pengaliran air di sungai atau di perumahan gitu ya. Jadi Anda sudah tahu kan ya ketiga-tiga ini apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah Bu, karena sering lihatnya Bu. Oh iya benar. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih apa hubungannya ketiga gambar ini, ketiga bahan ini dalam kehidupan sehari-hari yang bakal kita hubungkan ke dalam ke kimia atau saintis gitu, ada yang tahu? Mungkin dari apanya Bu, dari bahan pembuatnya gitu. Dari apa yang mereka buat. Nah ya, ada yang tahu nggak sih di dalam ini ada beberapa kandungan zat kimia gitu, ada yang tahu nggak sih apa saja gitu? Tidak Bu, Nggak tahu? belajarnya Bu. Belum ya? Nah ya, selanjutnya itu kita mempelajari mengenai struktur dan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Udah tahu kan ya? Karena tadi dari Ananda udah dapat tentang ikatan rangkap tunggal yang merupakan alkana, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga itu. Nah ya benar sekali, makanya judul kita adalah. Nah ya benar. Nah di sini udah ada yang tahu apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak Bu. Tidak tahu ya. Nah perhatikan ya. Nah silakan Suci membaca tujuan pembelajarannya. 1. Menganalisis struktur dan tata nama alkana, alkena, dan alkena. Nah ya benar ya. Jadi pokok pembahasan kita di sini adalah struktur dan tata nama alkena dan alkuna. Nah, ya. Sekarang pembelajaran kita itu adalah mengenai struktur tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, dari sini aja kita udah tahu kayak struktur tata nama. Ada yang pernah ingat nggak sih tata nama dalam pengisian alkana? Pemberian nama dari alkana, alkena, dan alkuna ini adalah apa? Biasanya yang Anda pelajari kan dari sebelum-sebelumnya sudah pada tahu kan ya, untuk pemberian tata nama dari suatu senyawa itu dengan apa gitu. Dengan apa itu berdasarkan apa gitu Bu? Ada Iya, nama dengan gitu ya, Bu? iya, dengan aturan apa gitu atau dengan Kalau penggolongan apa gitu. saya itu ada namanya IUPAC tapi lupa kepanjangannya apa Bu. Nah, iya benar, IUPAC ya. Jadi Ananda belum paham itu kepanjangan dari IUPAC ini apa? Lupa Bu. Jadi Ananda nggak tahu ya apa itu IUPAC kepanjangannya apa? Ya Bu, lupa. Nah, coba Ibu jelasin ya. IUPAC ini adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, ini kan International Union of Pure and Applied Chemistry. Kalian sudah belajar bahasa Inggris bukan ya? Udah Bu. Jadi kalian sudah paham apa itu International Union of Pure and Applied Chemistry. Ada yang tahu? IUPAC itu apa? Iya Bu, baru ingat. Jadi kalau IUPAC itu kan internasional, secara internasional Union Tata Nama
pure itu dalam lingkungan atau lingkup, dan aplikasi kimia. Jadi secara ringkasnya itu adalah tata nama secara internasional dalam dalam pengaplikasian di lingkup kimia gitu. Nah, ya benar ya. Jadi IUPAC itu adalah suatu tata nama di dalam ruang lingkup ilmiah dalam pengaplikasiannya dalam ilmu kimia gitu ya. Nah, Ananda, kita masuk ke pembelajaran intinya ya, Ananda. Tadi kan udah tahu tuh hidrokarbon itu apa? Tahu gak sih hidrokarbon itu kalau dieja jadi apa? Hidro dan karbon. Nah, ya benar ya. Kalau hidrokarbon itu dijeda hydro dan karbon. Hydro itu apa? Air. Ya. Ya benar, betul. Karbon itu Ananda apa? Karbon. Nah ya, Yang karbon hitam-hitam ya. itu ya? C itu singkatannya. Hydro itu H2O. Nah, jadi hydro ini terbagi menjadi berapa? Hidrokarbon ini terbagi menjadi berapa? Dua. Dua kan? Ya, tadi udah tahu ya. Apa-apa saja? Hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Benar, hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Tadi juga sudah tahu kan ya, hidrokarbon jenuh itu apa dan hidrokarbon tak jenuh apa. Jadi kita sekarang next saja ya. Nah, ada 3 reaksi, tiga buah rumus molekul yang ibu tampilkan sekarang nih. Dari ketiga ini udah ada tanda berbeda ya kan? Ya, sudah. Apa saja yang berbeda? Kalau yang ini, yang kuning itu dia garisnya cuma satu-satu. Ya benar. Hubungannya. Terus yang ini tuh ada 2, terus yang di bawah lagi itu ada 3. Jadi yang itu ada alkana, itu alkena, itu alkuna. Ya benar sekali. Tepuk tangan. Dapat plus 5 ya karena pintar sekali. Jadi ini tadi dia rangkapnya 1. Nah, Ini tadi 2 ya tadi. ya. Dan ini 3. Jadi bisa dikelompokkan nggak sih dari ini tadi katanya kuning nih warnanya, ini tadi katanya juga biru. Kan sama-sama biru nih, ini kuning. Beda nggak sih jadinya? Kan bisa diperkelompokkan. Jadi kelompok apa dia? Ini kuning, ini biru, kelompok apa dia? Yang kuning kelompok apa, yang biru kelompok apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya, ibu kasih clue ya. Tadi kan ada kalian bahas ikatan rangkap tunggal tuh, ikatan rangkap 2 sama ikatan rangkap 3. Tadi kan nyebutnya apa? Kan udah ada di papan nih. Alkana, alkena, alkuna. Nah, yang mana yang alkana, yang mana yang alkena, yang alkuna? Itu yang alkana. Yang 2 itu alkena, yang 3 itu alkuna. Ya benar ya, udah paham kalian berarti ya. Ya benar. Nah, ini alkana, alkena, dan alkuna. Di sini ada ibu buat hidrokarbon jenuh. Yang mana hidrokarbon jenuh? Yang antara apa? Yang kuning, kelompok yang kuning atau kelompok yang biru? Kuning. Yang kuning ini, benar. Yakin Anda semuanya? Iya Bu. Itu Kenapa? Itu kan tadi karena contohnya hidrokarbon jenuh itu kan karena dia contohnya kan alkana. Contohnya karena dia rangkap 1. Ya benar. Nah, kalau yang 2 ini hidrokarbon apa namanya? Tak jenuh. Karena dia punya rangkap 2. Ya benar ya. Udah paham sampai sini? Ya Bu. Sudah. Nah, next kita lanjut ke pembahasan. Ini alkana tadi ya. Dan ini juga alkena dan alkuna juga sudah dibahas. Selanjutnya, nah di sini kan ada tabel ya kan, ada nomor, ada apa lagi? Nama, rumusnya, terus molar. MR, ya, Itu molar kan? massa molar relatif. Yang ini, Jadi, lanjut. Nah ya, dari sini coba kalian bandingkan ada nggak sih perbedaan yang spesifik gitu dari rumus kah atau dari MR tadi kah, titik didih kah atau titik lainnya? Coba bandingkan. Perhatikan baik-baik apa sih? Ada yang janggal nggak sih dari yang ini ke ini, dari misalnya kayak dari 1 ke 2, kalau 2 yang ke 3 kalau 1 ke 2 itu anggap C-nya 1 hanya 4. Itu C-nya 2 hanya 6.
Jadi kalau kalau terus yang di bawahnya C-nya 3 hanya 8, berarti setiap pertambahan 1 C hanya sama dengan C terus ditambah 2. Berarti Jadi apa itu? kalau- Perbedaan itu apa sih namanya gitu? Kan tadi udah dapat nih tadi clue-nya kayak jika dari ini ke sini C-nya tambah Bu gitu ya kan? Dari H ke dari Hanya dari H ini ke H ini tambah juga 2 gitu. Jadi apa tuh jadinya? Misalnya kan C-nya ditambah 1. C-nya C N H N tambah 2. Nah, ya benar. C 2N tambah C apa tadi? C N H N tambah 2. Benar? Benar apa benar? Benar, Bu. Itu apa sih namanya? Kan dari ini ada semuanya kan. Namanya apa? Nggak tahu, Bu. Nama ini nih, ada yang gue tampilkan apa tuh? Oh, dari homolog alkana. Nah, ya benar. Tadi kan udah dapat CN H2N tambah 2 ya kan? Itu namanya kalau di kimia atau di dalam tabel itu apa namanya? Biasanya. Orang sering sebut tuh apa biasanya? Apa ya? Video. Apa ayo? Lupa, Bu. Nah, ibu kasih clue. Misalnya kayak kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan pasti kita menggunakan rumus ya kan. Nah, jadi itu tuh sebagai patokan rumus kita di dalam menyelesaikan persoalan. Itu apa namanya? Menyelesaikan suatu soal gitu. Rumus apa namanya? Ini rumus, Bu. Ya rumus apa gitu. Dia secara luas dalam permasalahan ini dia dapat ini dapat dalam satu rumus. Apa tuh namanya? Rumus umum. Benar, Oh iya, betul benar. banget. Betul ya. Nah, jadi CnH2n tambah 2 itu tadi rumus rumus ya benar, rumus umum ya. Ada yang ketinggalan ibu buat ya benar. Itu tuh yang CnH2n tadi itu adalah rumus umum dari setiap rumus ini jika ditambahkan dengan jika berpatokan kepada rumus ini CnH2n tambah 2 tadi, maka itu disebut dengan rumus umum tadi ya udah dijelaskan. Jadi coba deh lihat namanya dari rumus umum yang udah didapatkan tadi. Coba perhatikan. Itu Ada yang beda nggak sih ya? iya, Bu. Berdasarkan jumlah C-nya nggak sih, Bu? Nah ya betul. Ada yang lain nggak sih? Kan udah dapat nih rumus nih. Jadi kan bedanya dari apa aja? Tadi Berdasarkan C. jumlah C-nya. Nah ya terus apa lagi? Karena dia rumusnya umum kayak gitu. Karena dia alkana, A juga belakangnya, Bu. Ah iya, itu apa Iya, lagi? Bu. Iya apa lagi? Ada satu lagi. Apa ya? Merah, ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, ibu kasih clue. Tadi kan katanya C-nya nambah nih di sini dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hanya 4, 6, 8, 10. Berapa tuh tambahnya? 2. Nah, 2 kan ya. Jadi, di setiap ini C-nya nambah tadi katanya 1. Hanya nambah 2. Jadi, ke sininya apa ya? Bakal balik lagi ke sini ya kan? Urutan itu ya, Bu. Urutan namanya ininya berdasarkan ini kan ya. Iya. Nah, jadi coba baca dari 1, 2, 3, 4, 5, 10. Coba baca. Metana, etana, propana, butana, pentana, hexana, ektana, oktana, nonana, dan dekana. Itu berdasarkan jumlah C kan? Ah iya, berdasarkan jumlah C dan berdasarkan apa lagi? Rumusnya tadi. Ah iya benar. Jadi ibu simpulkan ya Nanda. Jadi setiap pertambahan C dan pertambahan H itu C bertambah 1 dan H ini bertambah 2. Jadi rumus umumnya yaitu CnH2n tambah 2. Dan deret ini dari metana sampai ke dekana itu merupakan deret homolog alkana. Nah, udah paham kan ya? Sudah, Bu. Lanjut. Coba baca Nanda. Aturan tata nama alkana. Aturan tata nama alkana. Sebelumnya udah tahu nggak sih tata nama? Tadi kan udah tahu nih UPEC International apa tadi? Union of ini. Nah, benar-benar. Ada berapakah aturan UPEC itu? Ada yang tahu? Belum ya?
Alkena, Alkuna nih. Jadi dia cuman berbedanya dari belakang yang udah disebutkan tadi ya. Dan dia hampir spesifiknya cuman berbeda di ujungnya saja gitu. Cuman kayak yang kayak tadi Ana, Ena, dan Una yang udah disebutkan Suci tadi ya, benar. Udah paham nih ya yang pertama? Udah kan? Kedua, coba perhatikan. Ini masih seperti tadi. Tanah, etana, propana, butana, petana, heksana, oktana, nonana, dekana, dan ini sebuah struktur alkana. Udah dijelasin juga tadi ya, udah tahu ya, udah paham. Next. Nah, aturan yang kedua, kita kembali hubungkan ke alkana, alkena, dan alkuna. Kedua, coba baca, apa itu? Struktur telah diketahui dan merupakan rantai lurus Terus? tidak bercabang, maka tidak pernah Pertama, coba pikir-pikir. Kalau jika ibu, coba bayangkan, kalian analisis ya. Jika ibu memiliki C-nya 4 misalnya, dan hanya seperti ini, bagus papan dulu. Nah, seperti ini. Bu, letakkan laptopnya dulu, Bu. Oh ya, baik. Tadi itu kata ibu kan, jika ibu memiliki C-nya 4, bisa minta tolong ibu? Iya, tolong. Bu, terlalu dalam. Pakai gigi, Bu. Oh, janganlah, kata nanti. Ibu pakai emosi sih. Wah, enggak. Biar enggak tumpah. Kasihan Anda. Ya, Bu. Nah, tadi kan kata ibu jika kita punya C-nya 4, C. Tadi apa itu rumus? Tadi kan udah ada tuh tata nama. Coba baca apa saja biar ibu kasih contohnya. Jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai lurus tidak bercabang, maka di depan nama tidak huruf N. Di depan nama beri huruf N. Nah, coba perhatikan. Misalnya, Ini ada C4. Otomatis hanya ada berapa? Otomatis hanya ada berapa? Kan 1, 2, 3, 4. Hanya ada berapa? 4. Hanya ini ada berapa? Nih, ibu kasih H. Nah, hanya ada berapa? Hanya 2. 2 seperti ini. Ya. Apa benar? Apa benar? Iya. Kenapa begitu? Karena Itu karena alkana, Bu. Karena bukan kenapa dia sini 2, 2 dan 2. Kenapa dia sama? Kenapa nggak berbeda aja? Karena dia rantai lurus. Ibu perbaiki ya. Jika dia lantai lurus, bukan berarti di sini 2. Karena dia tidak memiliki cabang di sini, makanya di sini diganti jadi 3 ya Nanda, bukan 2. Tapi bukan 2. Tapi kalau misalnya dia bercabang ke bawah, bisa kita bikin di sini CH2. Oh, di bawah Gitu CH. ya. Nah ini CH3. Ya. Dan ini nih contoh bagian yang ke cabang. Langsung saja kita sambung ya. Coba baca yang ketiga. Jika rantai karbon berupa rantai karbon bercabang, maka ditentukan terlebih dahulu rantai utama. Maka rantai itu rantai atom karbon terpanjang dan diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Oh iya, paham, Bu. Dan lagi paham kan apa yang ibu bilang? Ya, itu Kalau kan dari sini, ini rantai apa? rantai lurus. Karena dia lurus kan? Jadi namanya itu apa? Tadi katanya diawali dengan Metana. Apa lagi? Metana. dia 4. Penta. Apa yang keempat? Butana. Betul. Jadi dia diawali dengan apa tadi? N ya kan? Ya, N. Jadi namanya N Butana. butana ya benar. Oh, gitu. Jadi yang cabang tadi
jika dia ke bawah, dia memiliki cabang, dan cabang ini berarti dia menghilangkan satu H karena dia udah diikat. Itu ya. Jadi menjadi CH3. Bukan CH2, CH3 lagi di sini, dia jadi CH2 dan ini CH3. Ini cabang kita di sini. Gitu. Dan ada di situ katanya tadi cabang ya kan? Dimulai dari cabang yang apa? Cabang yang paling dekat dengan cabang. diberi nomor pada ujung lebih dekat dengan cabang. Nah, iya. Kita memberikan suatu nama. Ini kan udah tadi ya kan? Udah paham kan? Iya, Bu. Kita hapus nanti daripada ragu. Nah, apakah dari sini kita bisa mulai dari sini atau dari sini atau dari sini atau dari mana? Siapa tahu? Siapa yang tahu dimulai dari mana gitu? Dari yang CH2 paling kiri. Berarti dari sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Kita kasih nama. Coba perhatikan lagi. Karena cabang terpanjang itu di sana, Bu. Di mana? Di sini. Iya. Kenapa nggak kita mulai dari sini? Kan sama aja. Kan cabangnya di sini. Sini cabang. Iya. Harus kayak gitu. Iya. Coba pikir lagi. Karena cabangnya di sini, Bu. Di sini. Karena ini cabangnya ya kata Iya. Nanda. Makanya kita mulainya dari sini sama sini. Iya. Bener kayak gitu. Iya. Salah ya, bukan kayak gitu. Jadi intinya tuh kayak gini. Perbaiki lagi ya. Tadi C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. H2, 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 H3. Tadi ada cabang di sini ya. Iya, Bu. Kata Nanda tadi dimulainya dari sini, nggak bisa dari sini, nggak bisa dari sini, berarti ya. Sebenarnya dari mana aja bisa tergantung jumlah C yang kita dapatkan. Misalnya ada di sini. Kalau dari sini 1, 2 ke situ. Berapa C-nya? 1 berapa? Lima, Coba hitung. lima. Coba hitung. Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Maaf ya karena ibu nggak ada pena spidol warna jadi warna hitamnya aja. Tapi paham kan? Paham, Bu. Ya. Ini 5. Kalau kita dari hitung dari sini ke sini berapa? Sama-sama 5. Sama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini kita hitung ke sana 4. berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini cabangnya. Ya, itu cabang. Nah, jadi yang mana rantai yang terpanjang dari sini? Berarti Kalau dia pakai cabang yang 4 tadi, Bu, tapi kurang mana? paham ya? Jadi gini, kalau dia menuntunkan ke cabang, berarti kita melihat rantai yang terpanjang, nanti di situ bakal ada terlihat cabang. Misalnya tadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dia 5. Dapatkan dari sebelah sini. Iya. Kalau dari sini tadi dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga kan? 5 juga dia kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sini cabangnya yang mana gitu? Cabangnya yang CH3 di bawah. C3 sini kan? Iya. Dan ini pun yang cabangnya ini kan jadinya. Jadi pilihlah yang paling terpanjang. Yang panjang yang mana tadi? Yang dimulai dari sini dan sini tadi ya kata Nanda ya. Iya. Kita kasih bintang dulu sini, sini. Dari manapun Anda mulai, misalnya kayak 5 ini 5 berarti sama ya kan? Berarti bisa kita mulai dari sini dan sini. Enggak, dari sini karena sini cuman 4 tadi jumlahnya ya. Nah, itu konsepnya itu. Dan pilihlah dari yang terpanjang. Nah, kalau kita kasih nama dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Apa namanya? Kita menggunakan ini udah masuk ke tahap selanjutnya juga ya. Nah, menetap, coba baca itu. Menetapkan rantai cabang yang terikat pada rantai utama, biasanya gugus cabang pada senyawa alkana berupa gugus alkil. Nah, ya. Jadi, CH3 ini adalah
apa kata konsepnya? Gugus cabang pada senyawa alkana berupa gugus alkil. Nah iya, jadi ini gugus Alkil. ya benar alkil. Alkil ya. Jadi kalau dimulai dari sini ke sini, ini alkil, dari sini ke sini ini. Nah, udah kan? Udah paham? Benar? Nah, kita main cepat aja ya karena silakan baca. Ada di sini sebuah tabel alkil ya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada katanya metil, etil, coba baca. Metil, etil, propil, propil, pentil, Yap, eksil, etil, optil, nonil, dan metil. yap, benar. Dari kita sama kayak yang alkana tadi ya. Pasti udah tahu juga kan apa bedanya. Coba perhatikan lagi beda ini. Dia nggak jauh beda dari alkana yang tadi. Coba perhatikan baik-baik. Nih. Intinya pertambahannya itu sesuai cabang. Coba perhatikan yang baik-baik. C-nya baik-baik juga perhatikan dan H-nya juga. C-nya itu Ada berarti tambah C. atau pengurangan gitu di situ. Tambah bu. Berarti CN H2N tambah 1. Masa sih? Iya bu. CN Tambah H2N tambah 1. C-nya tambahnya berapa? C-nya tambah 1. H-nya tambah. 2N tambah 1. Oh, tunggu bentar. Maaf ya. 2N tambah 1 bu. Nah, apa tuh? CN H2N tambah 1. kita coba lihat ya. Ops. Nah, ya benar. Kenapa CN H2N tambah 1? Coba jelaskan. Ada yang tahu? Coba Suci. Karena setiap karena di gugus alkil yang pertama itu susah menyampaikannya bu. Coba Ibu kasih dulu ya. Tadi kan katanya C-nya nambah 1. Oh maaf, dia habis balik. Nah, kita main cepat aja ya karena udah low. Nah, tadi C-nya tambah 1 tadi kan ya. Dan H-nya juga tambah 2N tambah 1. Tambah. tadi Tambah ada, dua. tadi udah benar. Tambah dua. Tadi udah benar katanya. Udah ada benar Ibu dengar tadi. CN H2N tambah 1. Nah, benar. Itu rumus umumnya ya. Oh iya bu. Dan ini rumus umum dari gugus Alkil. alkil ya. Jadi catat ya. Iya bu. Nah, ini tentang penamaannya lagi. Dan kayak alkana, alkena, alkuna tuh juga sama ya, seperti itu juga menggunakan alkil. Nggak hanya untuk alkana, alkena, alkuna saja ya. Dia berguna ke tiga-tiganya. Dia cuma berbeda dari yang tadi yang sudah dijelaskan. Ana, Ena dan Una. ya ana, ena, dan Una. una. Nah, ini benar. Udah paham kan ya sampai sini? Iya bu. Nah, next. Selanjutnya itu apa Nanda? Coba tadi kan coba dibaca yang nomor 5. Urutan penamaan nomor cabang, nama cabang, baru dari nomor Apa cabang. katanya? Nomor cabang, Urutan penamaan, penamaan itu dari nomor cabang. dari nama- apa? Nama Nomor cabang. Nomor cabang, terus baru nama cabang rantai. Nama cabangnya strip atau titik atau gimana di situ? Strip. Strip. Nama cabang rantai itu. Nama cabang. Rantai itu. Nama cabang. Rantai itu. Habis itu doang. Iya bu. Berarti ini rumusnya ya kalau kita dalam Penamaan. penamaan. Kita balikkan saja ke rumus yang tadi atau yang rumus A ini yang baru. C-nya ada 7. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. 6 7. Ada 2 Cabang. cabang ya. H.
juga hanya kalau seperti ini. Coba ibu tes lagi nih. Ini ada berapa H karena ada satu cabang, ada berapa H ada satu cabang. Dia nggak ada cabang, dia nggak ada cabang di ujung. Coba isi, sebutin. Yang di bawah itu Yang ini? CH3. Coba dari sini dulu, yang ini Itu CH2. CH2, ini CH3. CH3, ini CH2. CH2, ini CH3. ini CH2. benar, CH2. benar. CH3. Benar ya. Dari sini kita bisa ngisi ke sini nomor cabang. Iya. Dan ini masih dalam bentuk berupa yang sama ya. Iya. Masih CH3, CH3. Tadi udah dibaca kan ya CH3 itu apa? Dari tabel. Jadi CH3 itu apa namanya? Metil. Metil. Dia dalam urutan ke A. Tadi kita tentukan di mana yang Terdekat dengan cabang. terdekat dengan cabang dan yang terpanjang. Coba perhatikan mana yang terpanjang dan mana yang Terpanjang sebelah sini, Bu. dari mana Dari mulai? CH3 yang Bu lingkari sebelah kiri sampai Ini. ke ujung. Ini Iya. sampai ke ujung. Iya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tadi ya menurut Ananda. Berarti ini lingkupnya. Nah, apa benar? Benar. Salah itu benar, Bu. Apa boleh dari sini saja? Tadi bisa. Tadi kan udah contoh nih. Nggak harus dia dari sini, nggak harus kan ini udah terpanjang nih. Nggak harus dia dari sini saja. Dari sini pun dia boleh. Iya, Bu. Tapi Tapi terdekat apa dengan cabang- alasannya? Tapi Tapi apa terdekat dengan alasannya? cabang di sini, Bu. Karena dia dekat dengan cabang yang lain kan ya. Iya. Nah, betul. Udah paham berarti ya dengan konsep ini. Jadi coba kita isi nomor cabang, nama cabang rantai induk apa? Nomor cabang. Tadi kan udah Tiga. rantai terpanjangnya ini. Cabangnya berada di nomor 3. Nomor 3, Iya, Bu, di CH2 yang nomor 3. 3 ini. Iya, Benar? benar, Bu. Berarti 1, 2, 3. Iya. 3 apa? Cabangnya tadi Nomor cabang katanya 3. Terus rumusnya nama cabang nanti. dia ada strip loh. Oh, Berarti 3 strip. Ngerti ya? Iya, Bu. 3 strip. Lalu di sini ada cabang. Ya. Dia katanya nama cabang rantai induk. Ini bukan kayak lanjut ya, dia dipotong nama cabang. Berarti nomor cabang strip, nama cabang dipotong rantai induk. Ini enggak sama ya, nama cabang rantai bukan gitu. Tapi nama cabang strip rantai induk. Jadi nama cabang di sini kan tadi katanya cabang ini. Apa nama cabangnya? Metil, Bu. Berarti 3 metil. Panjangnya berapa? Ada 6 tadi kan? Enam. Kalau 6 apa nama alkananya? Heptana. Hep, Heptana. 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 Udah paham kan? Paham, Bu. Kita hubungkan ke alkena, alkuna. Alkana, Bu. Iya kan ini baru alkana ya. Iya, Bu. Tapi sebenarnya dia sama. Yang cuma membedakan tadi di ujung belakang. Jadi dia sama untuk alkana, alkena, Alkuna. alkuna. Dia cuma membedakan ujung. Oh. Jadi apa bedanya? Dari Sampai 3 metil heptana ini ke 3 hubungkan metil. ke alkana dan alkuna. 3 metil heptena dan 3 metil heptuna. Nah, ya benar. Benar ya, enggak? Kalau ibu kasih contoh soal udah paham atau belum tuh? Jadi jika terdapat lebih dari ini udah coba bacain, udah kita bahas semuanya di sini atau belum? Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka nama cabang ditulis sekali, tapi diberi awal yang menyatakan jumlah di tri, tetra, dan seterusnya. Udah belum? Di sini udah atau belum? Belum. Kita pelajari. Belum. Apa yang belum? Yang itu, Bu, yang cabangnya lebih dari satu. Nah, cabangnya lebih dari satu ya. Dari sini saja. Kalau jika ibu letakin cabangnya di sini, maaf ya ibu hapus dulu. Udah hafal ya konsepnya. Ya, Bu. Nah,
Tadi di sini cabangnya cuma satu. Kalau ibu tambahin cabangnya di sini atau enggak di situ? Di sini. Ini katanya ibu langsung beda aja ya, kan alkilnya tadi banyak. Dia tadi apa? Bilang di situ apa tadi? Alkil kan? Iya. Alkil itu cabang itu kan ini namanya alkil ya. Dia terletak di posisi di tengah-tengah, dia jadi cabang. Tadi itu cabangnya katanya ada 2 tadi kan ya. 1, 2 berbeda ya. Beda. Ini apa? Etil. Ini Di etil. benar. Ya kalau diapain C2 hanya ada 5. Berarti H3 H2. ya namanya tadi ini metil. Terus tambah lagi Etil. dia itu termasuk ke apa? Masuk kepada tadi kita pelajaran pertama alkana ya. Jadi Etil. tapi belakangnya tadi alkana ana. Etil tuh Etana. ya etana. Etil etana. Udah beda kan ya? Jadi penamaannya juga berbeda sama dengan yang seperti tadi. Coba tulis sendiri ke depan. Coba Ananda. Apa yang begitu? Nama ini. Kan tadi ini CH3, ini CH2. Coba ke depan. Namanya. Coba Itu dibuka juga cabangnya itu, Bu. dibuka juga maksudnya. Itu kan C25, itu dibuka dulu cabangnya atau gimana? Ini dibuka cabangnya. Iya. Kalau dibuka cabang bisa atau enggak? Atau Bisa. Kayak gitu. kayak gini ya? Iya. Bisa. Atau kan nggak harus seperti C2H5 saja. Kita nanti gimana caranya kalau kita membuka cabang? Coba maju ke depan sambil tuliskan namanya. Hapus dulu ya karena udah tahu ini etana. Juga udah tahu C2. Coba. Nanti kalau C2 kan di Gantinya? sini. Iya. Terus nanti ini C Ke situ. Biar nanti temannya. ini CH2 Nah, ya benar. Coba jelasin ke teman-temannya. Ada biar teman-temannya tahu gitu. berarti rantai terpanjangnya bukan ini lagi, Bu. Berarti ini kan ya, Bu. Nah, Berarti ini rantai terpanjang. Ya, Bu. oh, Berarti ini rantainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini cabang pertama, ini cabang kedua, Bu. Ya, Bu. ya benar. Lanjut. Berarti namanya 2, 3. Dia mau mulainya dari sini atau dari sini? Dari di sini bukan ini paling dekat. Paling dekat? Ke Kan ini juga dekat. ini 1, 2, 3, 4. Ini 3. Jadi mulainya dari sini. Ya. Coba. 3, Ini namanya apa? 3, 6. Dimetil heksana. Benar. Benar, Bu? Coba ulang lagi ya. 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Ini dari hitungan aja udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini cabangnya. Ya, Bu. Kenapa 6? Cabangnya dia 6 ya? Kok Iya, maaf, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya di sini. Kalau 6 dia cabangnya di sini. Berarti ada yang Oh salah. iya. 5. Berarti Maaf. ini.
metana, metana, etana, propana, propana, butana, pentana, hexana, heptana, heksana, oktana. kebalik. Oh, heptana dulu ya. Hexana duluan baru heptana. Oh Berarti iya, heptana. balik lagi. Nah, baru ya. Ya, oke, silakan dulu. Masih ya, betul ya. Jadi benar. Jawabannya itu adalah 3,5 dimetil heptana. Jadi udah paham ya semuanya? Sudah belum? Ada yang berbeda pendapat dari temannya? Enggak ya? Karena emang ini udah betul. Nah, materi kita udah habis. Di sini Bu mau sebelumnya kita udah bagi kelompok kan ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 ada. Nah, Ibu kasih soal evaluasi untuk menguji kemampuan kalian seberapa paham kalian terhadap materi yang udah Ibu sampaikan dan juga contoh-contohnya. Oke, Bu. Nah, ini dan ini dah Ya, Bu. ada cuma satu soal yang memang secara keseluruhannya Ibu ambil tentang 2 cabang ini ya, contoh ini. Jadi kan kalau dari sini kalau udah paham, berarti semuanya kalau udah paham berarti ya. Satu contoh kerjakan dalam waktu 2 menit. Ih, cepet amat, Ibu. Kerjakan dari sekarang. Bikin di buku aja ya, Bu. Oh ya, buku latihan ya. Contohnya soalnya tuh Ibu sebutkan. Kalian jawab isi aja di kertas yang Ibu kasih. Soalnya itu adalah 3,4. Tunggu, ada klarifikasi ya, Ibu salah lihat. Ini tadi, oh iya betul. Iya betul. Nggak berdawat nih, kan Ibu. Nih. Makasih, Bu. Ya. Tadi ini 3,5 dimetil heptana. Di sini Bu ganti 1,2 trimetil pentana. 1,3. Trimetil tuh 2, 3 jadinya, Bu. Dia kan dia ada urutan tuh. Kalau di 2, kalau 1 mono, kalau 3 berarti tri ya. Tapi Tri ya. itu 3 metilnya, Bu. Kalau Bukan metil. Tadi kan udah dijelasin kalau alkil itu nggak hanya metil. CH3 dan C2H5 udah dikasih contoh juga tadi kan. Jadi Ibu kasih contoh, kasih evaluasinya 1,2. Tadi apa? Soalnya tadi salah soal ya. 1,2,3 trimetil pentana. Coba buat dari sekarang. Siapa yang jawab betul, Ibu kasih plus 5 ya nilai kimianya. Bener, Bu. Mau, Bu. Kerjakan yang sebaik-baiknya. Trimetil pentana. Ada yang tidak paham Nanda? Bu, kalau 1 kayaknya nggak bisa dicabang, Bu. 1. Kenapa nggak bisa? Karena kalau di pentana terus 1 ya. Jadi apa kesimpulannya Nanda semuanya? Nggak tahu, Bu. Cuma ada di otak tapi nggak bisa disampaikan. Tadi dari sini ada berbeda pendapat nggak sih dari kelompok 1, 2, 3 ada yang berbeda nggak? Karena Ibu menguji kalian ya, berarti memang satu patokan ini yang benar berarti ya. Nah kesimpulan lagi. Kesimpulannya ikan buku Unggul Sudarmo halaman 128. Nah, kan di sana ada contoh, ada soal-soal ya.
soal evaluasi. Nah, Ananda kerjakan nomor 1 sampai 5 di rumah. Kalian kerjakan di rumah ya untuk dijadikan PR. Dan kegiatan kita minggu depan seperti biasa di kelas juga, dan baca buku-bukunya. Jangan sampai tidak dibaca ya, karena tadi tuh kalian udah maksimal, dan tambahin lagi bacanya di rumah gitu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini mungkin seperti itu, karena udah dijelasin juga secara rinci. Nah, mohon maaf Ibu kalau ada salah dan hilaf. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Nanda.